Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan bahas tentang AdSumo, tool untuk mencari audiens di Facebook. Jadi mungkin kemarin sudah saya sempat bahas, namun kali ini akan saya jelaskan lebih detail tentang fitur-fitur yang ada di AdSumo ini. Walaupun masih banyak sekali fitur yang belum saya jelaskan nanti, jadi bisa langsung diulik sendirinya nanti kalau sudah punya AdSumo. Jadi AdSumo kali ini dia sudah versi 2.0. Jadi dulunya sudah ada AdSumo, cuma sudah tidak dijual. Kemudian baru bulan ini ada uh, penjualan lagi versi 2-nya yang lebih canggih lagi. Ada beberapa fitur yang bisa kita manfaatkan untuk mencari audiens di Facebook Ads. Jadi sebelum kita beriklan, kita sudah bisa tahu kita mau menarget audiens yang mana. Seperti itu. Kemudian kenapa harus AdSumo? Mungkin kalau teman-teman sudah tahu, dulu pernah kenal yang namanya The Grab, kemudian Viral untuk yang Instagram. Nah, developernya sama, yaitu Dr. Yudis. Sama-sama pengembang dari AdSumo ini. Jadi untuk kualitas dan support bisa jelas tahulah hasilnya seperti apa. Saya tidak sembarangan untuk merekomendasikan tools. Kalau memang ini sangat berguna untuk teman-teman, maka barulah saya rekomendasikan untuk teman-teman. Kemudian fungsinya juga untuk memunculkan banyak hidden interest dari Facebook Ads. Karena kita tahu apabila kita langsung masuk ke Facebook Ads, kemudian kita pilih interest, itu tidak semuanya akan muncul. Jadi hanya beberapa saja dari kebanyakan interest, itu hanya muncul beberapa saja. Kemudian sebelum kita beriklan, kita juga harus tahu jumlah audiens dan juga jumlah overlapping audience. Jadi kenapa overlapping? Kalau overlapping ini di sini ini adalah misal orang suka dua interest A dan interest B. Kalau kita hanya menargetkan A, mungkin juga audiens A ini juga senang dengan interest B. Seperti itu. Misal kita targetkan dia suka dengan merek Yamaha. Ternyata audiens yang senang dengan Yamaha dia suka Honda juga. Nah, itu adalah audience overlapping. Oke, untuk studi case-nya sekarang ini adalah kita masuk ke new normal. Kita mungkin jualan banyak sekali, mungkin ada masker, kemudian ada jualan makanan ataupun yang lain. Cuma untuk studi case-nya ini saya pilihkan yaitu jualan frozen food. Seperti itu. Kalau di frozen food kita juga tidak serta-merta langsung mengambil, oh saya searching frozen food seperti itu. Tidak, karena bahasa manusia dengan bahasa Facebook Ads juga berbeda. Jadinya kita harus terjemahkan dulu kebutuhannya kita seperti apa, baru nanti ditulis ulang rumusnya ke Facebook Ads. Oke, yang pertama kita tulis dulu adalah fiturnya atau benefitnya apa dari produk yang kita jual. Misal yang pertama, karena kita jualan frozen food, misal mungkin jualan rendang atau jualan bakso aci, berarti yang pertama adalah praktis. Oke, kenapa praktis? Karena tidak perlu memasak dari awal. Tidak perlu memasak dari awal. Cukup dipanaskan saja. Yang kemudian rasa enak. Karena rasanya sudah terjamin, rasa terjamin tanpa takut kurang bumbu, kurang atau kelebihan bumbu. Kemudian yang jelas adalah tahan lama.
bisa disimpan lebih lama, seperti itu. Setelah kita menentukan fitur sama benefit, kemudian kita ambil untuk siapa produk kita. Misal, dari praktis ini, sasaran kita siapa? Mungkin anak kos, kemudian ibu rumah tangga, atau pekerja kantoran. Kemudian untuk yang rasa enak, orang-orang yang suka makan rendang, makan bakso, atau misal suka minum Starbucks. Kemudian tahan lama. Sasarannya berarti anak kos atau anak kuliahan, ibu rumah tangga jelas, atau ibu yang anaknya WFH atau sekolah di rumah. Gitu. Jadi kita lihat dulu fiturnya apa, kemudian sasarannya siapa, baru kita alih bahasa manusia ini ke bahasa dari Facebook sendiri. Oke. Dirubah ke bahasa Facebook. Karena di sini kita tahu bahwa untuk frozen food kita cenderung untuk ibu rumah tangga, anak kos juga, yang dia senang bakso, senang rendang, karena emang dia bisa tahan lama. Maka untuk contoh kali ini kita berikan untuk yang ibu rumah tangga. Oke, kita jebarkan satu-satu. Usia berarti dari umur 24 sampai 38. Kemudian gender perempuan, lokasi, karena kita bisa jual ke seluruh Indonesia makanya all Indonesia. Status, karena ibu rumah tangga kita pilih yang menikah. Minat, nah kita bisa coba dia yang suka bakso rendang. Oke, setelah ini kita akan langsung rubah ke di AdSumo-nya. Oke, kita sudah masuk ke AdSumo-nya. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Dari data yang tadi, misal kita masukkan adalah bakso, interestnya, kemudian lokasinya semua Indonesia, kemudian gendernya perempuan, umurnya tadi kita setting 24 sampai 38, sudah menikah,
kemudian objektifnya konversi, daily budget. Nah, misal kita di sini mau beriklan dalam satu hari budget kita adalah 200.000. Oke. Kita search. Oke. Untuk interest bakso ternyata ada. Size-nya itu 5.439. Potensial reach-nya dengan budget kita adalah 840.000. Dengan kondisi dia perempuan, umurnya 24 sampai 38 yang sudah menikah. Dengan budget 200.000, kita dalam satu hari itu bisa menjangkau 11.000 sampai 32.000. Oke. Apakah ini sudah bisa dimasukkan? Bisa. Tapi kita bisa lagi untuk mencari interest yang lain. Kita klik kanan, langsung explore. Nah, di sini akan muncul dari Indomie, kemudian local food, Pizza Hut, KFC, McDonald, Burger King, fast food, noodle, dan lain. Nah, misal kita Indomie, Pizza Hut, KFC, dan McDonald. Kita pilih dulu, kemudian di sini ada more show audience overlap. Nah, orang yang suka Indomie, audiensnya berjumlah 620.000. Dari 620.000 ini, yang dia juga suka dengan Pizza Hut sebanyak 240.000. Yang dia suka dengan KFC 450.000. Yang suka McD 52.000. Nah, jadi seperti ini sangat bagus karena kita bisa menargetkan overlapping dari Indomie, kemudian Pizza Hut, KFC, sama McD. Jadi dari ketiga itu overlap dari audiensnya sangat bagus. Oke, jadi ini bisa kita masukkan ke dalam interest kita untuk jualan frozen food. Mungkin seperti itu penjelasannya, bisa langsung dicoba sendiri untuk mencoba fitur-fitur dari AdSumo-nya. Terima kasih.